Selamat datang kembali di Hasil Liga Channel. Berikut ini hasil Piala Dunia 2026 di matchday pertama di hari Rabu 17 Juni tahun 2026. Di video kali ini juga dilengkapi dengan klasemen terbaru, top skor terbaru, top assist terbaru, serta jadwal selanjutnya. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini hasil lengkap Piala Dunia 2026 hari ini di matchday pertama di hari Rabu 17 Juni tahun 2026. Dari hasil pertandingan pertama antara timnas Kanada versus timnas Bosnia, timnas Kanada harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas timnas Bosnia. Kemudian di pertandingan berikutnya, pertandingan antara timnas Amerika Serikat versus timnas Paraguay. Timnas Amerika Serikat berhasil menang dengan skor telak, yaitu dengan skor akhir 4-1 atas timnas Paraguay. Lalu di pertandingan antara timnas Qatar versus timnas Switzerland, timnas Qatar harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas timnas Switzerland. Kemudian dari hasil pertandingan lainnya, pertandingan antara timnas Brazil versus timnas Maroko. Timnas Brazil dan timnas Maroko harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Lalu dari hasil pertandingan antara timnas Haiti versus timnas Skotlandia, timnas Skotlandia berhasil menang dengan skor akhir 0-1 atas timnas Haiti. Kemudian dari hasil pertandingan antara timnas Australia versus timnas Turki, secara mengejutkan, timnas Australia berhasil menang atas timnas Turki dengan skor akhir 2-0. Kemudian di hasil pertandingan antara timnas Jerman versus timnas Curaçao, timnas Jerman berhasil menang dengan skor akhir 7-1 atas timnas Curaçao. Kemudian di pertandingan antara timnas Belanda versus timnas Jepang, timnas Belanda harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2 atas timnas Jepang. Lalu pertandingan antara timnas Pantai Gading versus timnas Ekuador, timnas Pantai Gading berhasil menang dengan skor akhir 1-0 atas timnas Ekuador. Lalu kemudian ada pertandingan antara timnas Swedia versus timnas Tunisia. Timnas Swedia berhasil menang dengan skor akhir 5-1 atas timnas Tunisia. Kemudian di pertandingan lainnya, antara timnas Spanyol versus timnas Cape Verde, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas timnas Cape Verde. Kemudian dari hasil pertandingan antara timnas Belgia versus timnas Mesir, timnas Belgia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas timnas Mesir. Lalu pertandingan antara timnas Arab Saudi versus timnas Uruguay, timnas Arab Saudi juga harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas timnas Uruguay.
Lalu di pertandingan lainnya, pertandingan antara timnas Iran versus timnas Selandia Baru, timnas Iran juga harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2 atas timnas Selandia Baru. Kemudian di hasil pertandingan di hari ini, di hari Rabu 17 Juni tahun 2026, di hasil pertandingan pertama antara timnas Prancis versus timnas Senegal, timnas Prancis berhasil menang dengan skor akhir 3-1 atas timnas Senegal. Kemudian di pertandingan kedua antara timnas Irak versus timnas Norwegia, timnas Norwegia berhasil menang dengan skor akhir 1-4 atas timnas Irak. Kemudian di hasil pertandingan terbaru antara timnas Argentina versus timnas Aljazair, timnas Argentina berhasil menang atas timnas Aljazair. Di bawah ini merupakan statistik lengkap jalannya pertandingan di pagi hari ini. Saatnya adu prediksi. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026? Dan tim mana yang paling kalian dukung di turnamen kali ini? Apakah timnas Argentina masih jadi favorit? Atau justru ada tim lain yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 di hari ini. Di peringkat pertama ada Lionel Messi dari timnas Argentina dengan torehan 3 gol. Kemudian ada Kylian Mbappe dari timnas Prancis dengan torehan 2 gol. Erling Haaland dari timnas Norwegia dengan torehan 2 gol. Kai Havertz dari timnas Jerman dengan torehan 2 gol. Dan ada Folarin Balogun dari timnas Amerika Serikat dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia 2026 di hari ini. Di peringkat pertama ada Joshua Kimmich dari timnas Jerman dengan torehan 2 assist. Kemudian ada Dennis Undav dari timnas Jerman dengan torehan 2 assist. Ryan Gravenberch dari timnas Belanda dengan torehan 2 assist. Ada Alexander Isak dari timnas Swedia dengan torehan 2 assist. Dan ada Chris Wood dari timnas Selandia Baru dengan torehan 2 assist. Berikut daftar klasemen sementara Piala Dunia 2026 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada timnas Meksiko dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Republik Ceko dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Afrika Selatan dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada timnas Switzerland dengan torehan 1 poin. Di peringkat kedua ada timnas Bosnia dengan torehan 1 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Kanada dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Qatar dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup C di peringkat pertama ada timnas Skotlandia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Brazil dengan torehan 1 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Maroko dengan torehan 1 poin. Dan peringkat keempat ada timnas Haiti dengan torehan 0 poin.
Selanjutnya untuk grup D, di peringkat pertama ada timnas Amerika Serikat dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Australia dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Turki dengan torehan 0 poin. Di peringkat keempat ada timnas Paraguay dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup E, di peringkat pertama ada timnas Jerman dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Pantai Gading dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Ekuador dengan torehan 0 poin. Dan peringkat keempat ada timnas Curaçao dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup F, di peringkat pertama ada timnas Swedia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Belanda dengan torehan 1 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Jepang dengan torehan 1 poin. Dan peringkat keempat ada timnas Tunisia dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup G, di peringkat pertama ada timnas Iran dengan torehan 1 poin. Di peringkat kedua ada timnas Selandia Baru dengan torehan 1 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Belgia dengan torehan 1 poin. Di peringkat keempat ada timnas Mesir dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup H, di peringkat pertama ada timnas Uruguay dengan torehan 1 poin. Di peringkat kedua ada timnas Arab Saudi dengan torehan 1 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Spanyol dengan torehan 1 poin. Dan peringkat keempat ada timnas Cape Verde dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup I, di peringkat pertama ada timnas Norwegia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Prancis dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Senegal dengan torehan 0 poin. Dan peringkat keempat ada timnas Irak dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup J, di peringkat pertama ada timnas Argentina dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Austria dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Jordania dengan torehan 0 poin. Dan peringkat keempat ada timnas Aljazair dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup K terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Portugal, ada timnas Kolombia, ada timnas Kongo, dan ada timnas Uzbekistan. Dan yang terakhir untuk grup L juga terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Kroasia, ada timnas Inggris, ada timnas Ghana, dan ada timnas Panama. Berikut jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 akan ada pertandingan antara timnas Austria versus timnas Jordania pada jam 11.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 akan ada pertandingan antara timnas Portugal versus timnas Kongo pada jam 00.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di TVRI. Yang dimana 5 pertandingan terakhir timnas Portugal dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan belum pernah terkalahkan. Sedangkan timnas Kongo hanya dapat meraih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, timnas Portugal memiliki tren yang lebih baik dari timnas Kongo. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Kroasia pada jam 3.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di TVRI. Yang dimana 5 pertandingan terakhir dari timnas Inggris versus timnas Kroasia, timnas Inggris dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan timnas Kroasia dapat meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Dengan tren tersebut, timnas Inggris memiliki tren yang lebih baik dari timnas Kroasia.
Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Ghana versus Timnas Panama pada jam 6.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI. Yang dimana 5 pertandingan terakhir dari Timnas Ghana hanya dapat meraih 1 kali hasil imbang dan 4 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Timnas Panama dapat meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, Timnas Panama memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Ghana. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Kolombia pada jam 9.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI. Yang dimana 5 pertandingan terakhir dari Timnas Uzbekistan dapat meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan Timnas Kolombia juga dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, Timnas Uzbekistan dan Timnas Kolombia memiliki tren yang sama-sama kuat pada saat ini. Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 akan ada pertandingan antara Timnas Republik Ceko versus Timnas Afrika Selatan pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 akan ada pertandingan antara Timnas Switzerland versus Timnas Bosnia pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di TVRI. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kanada versus Timnas Qatar pada jam 5.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Meksiko versus Timnas Korea Selatan pada jam 8.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI.